Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mengudara di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Halo sahabat Gelora dimanapun Anda berada, dan hari ini saya Yanti menemani kalian semua dalam program Gelora Podcast. Dan hari ini kita udah ditemani dengan Kapolres Balangan Bapak AKBP Yulianur Abdi dan Ketua Bayangkari Cabang Balangan ya Ibu Vina Yulianur Abdi. Dan sebelum kita menyapa dua narasumber ini, izinkan saya menyapa para sahabat Gelora dulu dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu bahagia, selalu dalam keberkahan dengan segala aktivitasnya tentunya. Oke, di siang hari ini kita siaran langsung ya, live TikTok. Dan selamat siang Bapak Kapolres. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, ini Ulun dan semua sahabat Gelora. gugup ini Bu. Kata-katanya Ibu ini mantan penyiar ya. Alhamdulillah, sekitar 19 tahun yang lalu. Luar biasa, 19 tahun yang lalu masih ingat. Insya Allah. Boleh Makanya kita coba dulu. atmosfernya boleh. Oke. Anggap aja kembali mengulang masa-masa 19 tahun yang lalu ya. Boleh Bu dulu nih. Nostalgia flashback ya. Iya, benar banget. Saya sapa siapa? Sahabat Gelora Sahabat ya. Gelora. Oke. Halo listener, sahabat Gelora Sanggam 91.3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Kembali lagi bersama saya Nyonya Vina Abdi, Ketua Bayangkari Cabang Balangan. Sore hari ini berdampingi dengan Bapak Kapolres Balangan. Kita sedang hadir pada podcast yang diadakan di Radio Gelora Sanggam. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan bermanfaat dan juga informatif buat kamu semua. Salam sehat selalu untuk seluruh sahabat Gelora Sanggam. Oke, luar biasa. Aduh, ini berasa lagi podcast sama senior nih. Senior radio. Karena menyenangkan untuk bisa menyiarkan hal-hal baik. Karena di zaman itu dulu belum ada media sosial seperti sekarang. Dan waktu itu sebagai anak muda, anak muda di zamannya, saya merasa terpanggil untuk bisa menularkan hal-hal positif. Di samping juga berbagi semangat dan hal-hal inspiratif untuk anak-anak muda di zaman itu. Dan terbawa hobinya sampai sekarang. Sebenarnya karena hobi, kemudian passion. Dan alhamdulillah ada korelasinya yang bermanfaat dengan profesi saya sebagai seorang dokter dan dosen. Jadi ikut menularkan hal-hal positif bagi orang-orang di sekitar saya. Bahkan katanya tadi Bapak juga jatuh cinta karena Karena dengar dulu suara salah satu Ibu ya. penggemar ya. Luar biasa ya. Oke, di pertemuan kita siang hari ini kita membahas mungkin tentang Hari Bayangkara ke-80 ya, dengan tema Polri Mengabdi untuk Masyarakat. Dan kalau nggak salah Hari Bayangkara juga untuk rangkaiannya udah berjalan ya. Dan Polres Balangan punya program khusus yang ulun perhatikan nggak seminggu, kayaknya hampir 1 bulan belakangan ya. Sibuk banget. Pemberitaannya di mana-mana. Alhamdulillah. Terakhir juga yang menjadi daya tarik ulun tuh Ibu sama Bapak ke pedalaman. Iya, betul. Luar biasa, menyentuh pedalaman. Iya, ke SD Kecil Sawang ya. Iya. Pak Kapolres, ini boleh Pak disampaikan untuk rangkaian Hari Bayangkara, kalau nggak salah ada program yang namanya Sambang Setia ya. Betul. Boleh dijelaskan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya Kapolres Balangan ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Balangan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80. Kami punya program namanya Sambang Setia, yang mana di dalam Sambang Setia itu terbagi lagi menjadi 6 program. Yang pertama Sambang Peduli, kemudian yang kedua Sambang Sehat, kemudian ketiga Sambang Sayang, yang keempat Sambang Bungas, yang kelima Sambang Kasih, yang keenam Sambang Pintar. Ya, tadi Mbak yang disampaikan, kita melakukan kegiatan Sambang Pintar di SD Kecil Sawang, Kecamatan Halong. Desa Mamigang Desa itu ya. Mamigang, betul. Yang mana wilayahnya cukup terpencil, jauh dari keramaian,
kami ingin berbagi kebahagiaan kepada anak-anak yang notabene-nya di sana Mayoritas mayoritas suku anak Dayak. Iya, suku benar. Dayak. Heeh. Ya. Kita menyeberangi sungai, jembatan, melewati gunung, hutan untuk sampai ke sekolah yang Bagi cukup kebahagiaan. terpencil. Iya. Dengan mereka kita bagikan perlengkapan sekolah mulai dari tutup kepala sampai ke Sepatu. alas kaki, Alas kaki, topi sampai sepatu topi, ya. baju, celana, Head to toe. sepatu, buku-buku dan sebagainya. Jadi kami ingin berbagi kebahagiaan dalam rangka Hari Bayangkara ini kepada anak-anak kita yang bersekolah di daerah terpencil yang jauh sekali daripada keramaian. Banget, nggak ada jaringan internet juga ya. Betul. Tidak ada. Akses juga ke sana. Iya, susah. Cukup sulit. Alhamdulillah mereka semangat sekali ya. Polres didatangi dan kami sangat terharu Sangat terharu. di sana. Penerimaannya juga cukup luar biasa dari para guru-guru Heeh. dan para anak murid yang bahkan itu 3 sekolah dijadikan satu Jadikan waktu satu. itu. Satu sekolah itu mereka berjalan kaki dulu menuju Ya. ke sekolah yang kami datang itu. Oh. Kami kumpulkan di satu titik itu. Kurang lebih 3 jam. 3 jam. Jalan Dari tempat kaki mereka jalan mereka kaki untuk menuju ke sekolah SD 1 Sawam itu. tempat Ah. bertemu. Oh, dari SD Singsingan ya? Enggak. Iya. Ya, SD Singsingan ya. jadi kurang lebih kalau nggak 2 jam ya. 2 untuk jam, jalan. Iya, benar. Jauh sih itu. Jadi kita kumpulkanlah di situ untuk mempermudah akses kita menemui mereka. Jadi makanya ada sekitar 35 orang kemarin yang kita bantu, Kumpulkan. kita kumpulkan. 50 totalnya sebetulnya. 50, tapi yang berhadir pada Jadi kita saat itu. ada Oke. 15 ada Kendala. sesuatu hal kendala yang tidak bisa Untuk didatangkan pada hari tersebut. Karena satu sekolah, mohon izin Bapak, karena katanya ada yang satu sekolah total muridnya hanya 12, itu sudah seluruh kelas. Ah, iya, Nah, benar. karena mungkin karena lokasinya terpencil, jadi yang bersekolah di lokasi tersebut pun terbatas. Iya. Dan terharunya kita adalah bahwa kehadiran kita, keluarga besar Polres Barangan, Bapak Kapolres dan saya selaku Ketua Bayangkari Cabang Balangan beserta seluruh jajaran Polres Balangan dan Bayangkari itu disambut dengan sangat gembira sekali. Kita merasa kehadiran kita itu berarti dalam memberikan bantuan tersebut memang benar-benar mereka butuhkan dan membuat mereka merasa sangat terbantu dengan bantuan tersebut. Kemudian kita sempat kemarin memeriksa tempat bangunan yang mana kami menganggap kemarin ada sedikit kerusakan atau ya perlu bantuan lah dalam hal perbaikan. Itu di Sawang tadi. SD 1 Sawang ada satu kelasnya yang memang atapnya bocor, terus dindingnya jebol dan sebagainya. Kami berinisiatif nanti akan menyampaikan kepada pemerintah daerah karena saya yakin Pak Bupati juga sangat peduli dengan pendidikan di Kabupaten Balangan ini. Mungkin hal itu yang terlewatkan bagi dia pantauan, jadi kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti dari Pemda bisa mengucurkan anggaran untuk membantu rehab sekolah mereka tersebut supaya lebih layak ditempati mereka untuk sekolah. Itu Sambang Pintar. Boleh saya lanjutkan? Sambang Pintar tadi keren banget. Memang Sambang Pintar ini kami desain sedemikian rupa karena ini merupakan apa istilahnya sesuatu yang sangat penting menurut kami laksanakan, dan objek yang kita sasar juga sangat penting karena wilayah Balangan ini masih identik dengan suku Dayak. Nah, ada beberapa tempat yang Sulit diakses, jauh, kemudian komunikasinya kurang mendapat perhatian seperti jaringan internet dan listriknya pun hanya menggunakan genset. Oh iya, genset ya. Jadi itu sangat menarik lah, dan rasa kepedulian kami, saya dengan Ibu Bayangkari, Bu Ketua, sangat pengen sekali kita mengunjungi dan memberikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka, terutama dalam rangkaian Hari Bayangkara ini. Jadi kami ingin Menyentuh hal-hal yang belum menampilkan bahwa sosok anggota Polri yang peduli terhadap masyarakat sampai tingkat anak-anak yang bersekolah di pedalaman. Dan itu pun pernah kami sampaikan di awal menjabat di sini, kami ingin berkunjung ke seluruh wilayah, bahkan ke tempat yang paling ujung itu akan ternyata. Nah, inilah Saya bukti ingat kami. tuh. Bukti kami akan melaksanakan itu. Iya, 1 tahun berjalan akhirnya terrealisasi ya.
dengan berbagai macam kesibukan akhirnya Iya. kita bisa melaksanakan itu. Kita Dan- sempatkan di bulan ini. Dan saya berharap ini pun akan kita lakukan terus sampai ke daerah Terakhir kita akan Baratalis, melakukan dan ada sekolah juga di sana. Iya, di Kita administrasi upayakan gitu nanti ya. berkunjung dan memberikan mungkin bisa bantuan. mengajak Mbak Yanti nanti. Kita jalan sekaligus ini ya apa Memberikan untuk bantuan pendidikan sosial. Betul. di sana. Di sana masih ada SD. Dan sedikit menambahkan kenapa Bapak Kapolres dan saya menyentuh aspek pendidikan, karena selama ini kita untuk aspek sosial sangat aware sekali dan kita mencoba mencari formula kira-kira apa aspek yang lain yang bisa kita angkat untuk menyentuh masyarakat sebagai bentuk kehadiran Polri dan Bayangkari di tengah masyarakat. Dan aspek pendidikan ini salah satu kita realisasikan lewat Sambang Pintar di samping sambang lainnya Iya. yang ada di dalam program Sambang Setia. Dan Dan boleh sedikit buka ya Pak Kapolres ya, bahwa program Sambang Setia ini sudah sempat kita pikirkan bahkan sebelum Bapak menjadi Kapolres. Jadi kita berpikir visioner ke depan, kira-kira nanti pada saat kita diberi amanah apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Alhamdulillah kebanggaan bagi kami bisa merealisasikan niat baik tersebut akhirnya di sini. Dan di wilayah sebelumnya sewaktu Bapak menjadi Kapolres Manokwari Selatan juga kita sudah laksanakan kegiatan sosial serupa. Nih boleh nanya ke Ibu ya. Gimana perjalanannya kemarin ke SD Sawang yang dianggap cukup terpencil tuh, kayaknya Ibu naik motor ya? Iya, tadi makanya saya bilang perjalanannya itu sangat berkesan dan memorable bagi saya, karena jujur untuk dari pusat kota kita Paringin menuju Halong itu kita tahu sama-sama merupakan kecamatan yang paling terjauh di wilayah Balangan. Bahkan sampai di daerah Halongnya pun kita perlu menuju kurang lebih 2 jam lagi untuk sampai ke pinggir desa. Dan di pinggir desa kita naik sepeda motor untuk sampai ke jembatan. Nah, dari jembatan kita menyeberangi jembatan lagi, iya gantung, di bawahnya itu sungai. Jadi kita melewati gunung, kemudian hutan, naik motor, kemudian naik jembatan lagi, kemudian naik menyeberangi sungai lagi, kemudian baru lewat hutan lagi, baru akhirnya sampai di sekolah tersebut. Tapi alhamdulillah pada saat kunjungan kita semua sehat, senang dan terharu sekali karena bisa melihat anak-anak di sana yang mayoritas suku Dayak, mereka juga sangat gembira sekali dikunjungi. Jadi terbayar semua rasa lelah itu. Sekaligus kegiatan tersebut juga dibarengi ya, izin Pak Kapolres, dengan kegiatan kunjungan kerja kita di wilayah kecamatan yang Posek Halong, dan juga rangkaian kegiatan bakti sosial lainnya dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini diserangkaikan dengan kegiatan kunjungan kerja untuk kita bersilaturahmi dengan anggota Polsek dan Bayangkari ranting di kecamatan masing-masing, di Polsek masing-masing. Kalau Bapak udah biasa nge-trail Pak ya? Ibu perdana Bu ya perjalanan seperti itu atau udah sering? Sering juga ya? Kemanapun Bapak bertugas tuh saya selalu, alhamdulillah selalu mendampingi beliau. Dan justru saya yang ingin Bapak Mendorong ya? untuk kita itu menuju daerah-daerah yang memang agak jarang tersentuh atau mungkin terlihat dari keramaian, karena menurut saya itu kita atensi lebih gitu. Kalau yang dekat-dekat mungkin banyak sudah yang memperhatikan atau lebih banyak yang punya akses untuk mengunjungi. Cuman yang jauh ini mungkin tidak semua bisa, dan kenapa tidak kita gitu. Apalagi ini dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara. Kita ingin melakukan sesuatu yang mungkin belum terfikirkan, atau mungkin hal ini tidak sempat dilakukan oleh yang lainnya, tapi kita mau mengupayakan hal tersebut. Jadi kalau dibilang yang pertama tidak, saya juga sering maksudnya sengaja bosan naik mobil, malah saya pengen naik motor sama Bapak. Iya, kadang naik Vespa, naik benar-benar sering pernah lihat ya di story Ibu ya Vespaan di Paringin ya. Iya. Terus kalau naik jembatan saya suka challenge, saya suka tantangan. Meski jembatannya waktu itu emang beneran bergoyang karena kita juga kapasitas jembatan gantung goyang. Betul. Dan jujur untuk kegiatan Sambang Pintar dan Sambang Sehat itu kita mencoba untuk memberikan ide dan gagasan yang menurut kita mudah-mudahan ini menjadi warna baru, karena
saya merasa aspek pendidikan ini sangat penting disentuh. Di samping profesi saya sebagai dokter juga dosen, saya sangat mendukung sekali dunia pendidikan dan akademisi. Dan dalam hal ini karena di Balangan kita punya anak-anak dari suku Dayak yang mereka sangat penting sekali untuk kita dukung kemauannya, semangatnya untuk belajar gitu, dan mendapat laporan bahwa di sana memang sangat memerlukan bantuan itu. Makanya dengan senang hati pula program ini mudah-mudahan memang tepat sasaran dan bermanfaat. Nah, nanti untuk sambang lainnya Pak Kapolres akan jelaskan, tapi salah satunya sambang sehat itu poinnya karena saya berprofesi sebagai seorang dokter, saya sendiri turun tangan bersama beberapa bayangkari yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Kita mengadakan pengobatan gratis itu di Kecamatan Lampihong, sama agak jauh juga. Sasaran kita waktu itu lansia, karena apa? Lansia ini kenapa kita memilih kelompok usia tersebut? Karena di usia tersebut yang memang sebagian besar punya keluhan penyakit-penyakit degeneratif. Degeneratif itu penyakit yang terjadi pada usia tua. Ya, mungkin ada sindroma metabolik ya, kemudian darah tinggi, kemudian gula darah ya, kencing manis, asam urat, kolesterol tinggi, yang mana secara keseluruhan itu mereka perlu edukasi untuk bisa meningkatkan quality of life atau kualitas hidup mereka. Makanya Sambang Sehat kemarin kita tuju ke lansia. Meski demikian, tetap besok insya Allah mohon izin Pak Kapolres kita adakan pengobatan gratis untuk masyarakat umum. Ya, tidak hanya lansia. Oke. Ini sebelum kita lanjut ke sambang-sambang berikutnya, ada 5 sambang yang belum dibahas ya. Kita break dulu ya. Oke, so stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sangam, frekuensi musik dan informatif. Oke, 91,3 FM Radio Gelora Sangam, frekuensi musik dan informatif. Balik lagi kita dalam program podcast Gelora, dan kita masih ditemani oleh Pak Kapolres Balangan, Bapak AKBP Yulianur Abdi, dan Ibu Ketua Bayangkari Cabang Balangan ya, Ibu Pina Yulianur Abdi. Dan tadi kita udah membahas tentang rangkaian Hari Bayangkara ke-80, di mana ada program Sambang Setia yang diinisiasi oleh Pak Kapolres dan Ibu ya. Dan program Sambang Setia ini menyasar masyarakat di Kabupaten Balangan, bahkan sampai menyasar masyarakat di wilayah terpencil ya. Terus tadi juga ada hal menarik, tadi kita udah membahas tentang Sambang Pintar, bagian dari Sambang Setia ini. Pak Kapolres menyampaikan ada 6 sambang yang sudah dijalankan semuanya ya. Boleh Bapak kita lanjut di segmen kedua ini untuk program 5 sambang lainnya ya. Tadi sudah ada Sambang Sehat yang disampaikan Ibu juga ya. Iya. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan dalam Sambang Setia ini ada 6 yang tadi kita bahas, Sambang Pintar. Kemudian yang kedua Sambang Sehat tadi sempat disinggung oleh Ibu Ketua Bayangkari. Kita laksanakan di Lampihong. Kita menyasar para lansia yang kita anggap perlu uluran tangan kita maupun perlu perhatian kita dari segi kesehatan mereka. Kita berikan saran pengobatan gratis, kemudian pemberian pengobatan secara gratis, cek kesehatan secara gratis, kemudian kita berikan waktu atau kesempatan kalau mau konsultasi lanjutan terkait kesehatan beliau-beliaunya di klinik kita di Polres Balangan, yang mana klinik ini juga inisiasi kita bangun dengan nama Klinik Utama Setia Polres Balangan. Baru ya? Baru. Tinggal menunggu peresmian. Dari segi bangunan sudah jadi, tinggal kita lengkapi fasilitasnya. Itu atas inisiasi selama saya berdinas di sini sebagai Kapolres Balangan. Jadi sedikit Mbak Yanti, kenapa sih ada Setia semua nih? Iya. Setia ini angkatan saya. Angkatan akpol saya itu namanya Angkatan 38 Setia. Jadi setiap jargon saya ini tidak jauh-jauh dari nama Setia. Contohnya tadi, saya punya moto Polres Balangan Setia. Jadi Setia ini bukan hanya sekedar kata atau sesuatu, tapi punya makna. Dari setiap huruf yang ada artinya. Yang pertama S itu soliditas, boleh dikatakan sebuah cara kita untuk membuat kekompakan, keakraban baik internal maupun eksternal.
Kemudian E itu empati. Jadi saya berkeinginan seluruh anggota saya ini mempunyai rasa empati yang tinggi, baik itu ke masyarakat maupun orang-orang yang perlu bantuan kepolisian. Kemudian yang ketiga T, taat. Artinya kita ini sebuah institusi yang punya perintah, punya sesuatu pedoman yang perlu kita taati, kita laksanakan, baik itu dari pimpinan, dari institusi maupun dari Tuhan kita masing-masing. Kemudian yang keempat, ikhlas. Nah, ini yang perlu saya tanamkan kepada seluruh anggota saya. Dimanapun kita bertugas punya sifat ikhlas. Karena dengan ikhlas ini kita akan melaksanakan tugas dengan tenang, dengan nyaman, tidak ada beban. Nah, kemudian yang terakhir A, amanah. Amanah ini sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita akan menjaga, kita bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada kita. Mengenai tugas tanggung jawab sebagai anggota Polri maupun sebagai saya sebagai Kapolres, itu perlu kata amanah. Nah, itu makanya setia itu ada artinya. Nah, tadi sambang setia. Nah, ini juga menggelorakan setia ini, program-program yang kita laksanakan. Baik, tadi ada dua, sambang pintar, kemudian sambang sehat. Yang ketiga adalah sambang peduli. Ini kita laksanakan di ini ya, Sambang peduli di Batu Mandi. Batu Mandi. Oh iya. Nah, kita mengunjungi masyarakat. Iya betul. Ya, kita mengunjungi masyarakat yang perlu bantuan karena kami anggap di situ dia keluarga yang sederhana, yang berpenghasilan hanya suaminya sebagai penoreh getah, kebun karet orang, kemudian dia punya anak yang ya usianya tidak terlalu terperhatikan, makanya kami tidak sambang ke sana dengan program sambang peduli. Nah, kita berikan bantuan sembako, kemudian santunan uang dan sebagainya yang perlu kami berikan di situ pada satu keluarga kecil itu. Kemudian yang keempat adalah sambang bungas. Sambang bungas kita laksanakan kemarin di wilayah Tebing Tinggi Awayan. Sambang bungas ini kita menyasar sebuah objek wisata yang perlu perhatian kita percantik, karena bahasa bungas ini kan kalau bahasa Banjar tuh cantik. Iya benar-benar. Bungas kurang cantik, bagus, indah. Nah, itulah bungas. Makanya objek wisata yang kita banggakan meranting di sana, kita bersihkan, kita percantik, kita perindah, kita olah seperti bungas. Kita buat semakin bungas lagi. Iya, udah Itulah bungas tambah bungas ya. sambang bungas supaya mengangkat bahwa di Balang ini juga punya objek wisata yang diandalkan, yang dibanggakan, yaitu objek wisata Sungai Maranting. Mudah-mudahan dengan kegiatan kami di sana bisa semakin meningkatkan, dikenal luas oleh masyarakat luar Balangan pun kalau bisa mereka tahu ada Sungai Maranting di sana. Kemudian yang kelima adalah sambang kasih. Nah, sambang kasih ini kita akan laksanakan nanti di wilayah Juwai. Berarti ya? Ini rencana nanti tanggal 24. Karena sekaligus kita kegiatan Hari Bayangkara nanti ziarah makam pahlawan. Nah, kita laksanakan sambang kasih di sana. Sebelumnya sambang saya. Ya, betul. Nah, sambang kasih di sana nanti kita menyasar anak-anak stunting. Itu ya. Bagaimana kita bentuk kasih sayang kita kepada mereka, kita berikan nanti bantuan di sana. Berupa makanan sehat, makanan bergizi, kemudian bantuan sembako untuk orang tua. Kebetulan ada satu keluarga yang dia terdiri dari anak-anak dengan usia yang bervariasi, mulai dari bayi, batita, balita. Jadi Satu memang keluarga saya ya. sudah survei lebih dulu mana keluarga yang memerlukan bantuan. Jadi itu kalau untuk kegiatan sambang kasih. Tapi sebelumnya tadi sambang sayang. Sambang sayang ini kita laksanakan di wilayah Paringin. Pengen. Sudah juga ya? Sudah. Kita mengunjungi panti asuhan yang ada Nurul di Yakin. wilayah Paringin. Inan ya? Inan. Asuhan Desa Inan. Desa Iya. Inan. Nah, kita laksanakan sambang sayang di sana karena kami sangat sayang sekali dengan Anak-anak yatim yatim. di sana yang bertempat di panti asuhan tersebut. Kita berikan kebahagiaan kepada mereka, kita berikan bantuan dari mulai Al-Quran, Bantuan pendidikan, bantuan alat-alat sekolah, pendidikan mereka, kemudian santunan. dan sebagainya. Nah, itulah bentuk sambang setia yang akan kita laksanakan dan telah kita laksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ini. Mudah-mudahan ini kegiatan
secara kontinu, tidak hanya di Hari Bayangkara, tapi di momen-momen yang perlu kami laksanakan, kita akan laksanakan terus Sambang Setia. Dan alhamdulillah semuanya bisa tercover dalam 1 bulan. Iya, luar biasa sekaligus ya. juga dirangkaikan dengan kegiatan silaturahmi, kunjungan kerja juga. Bapak Kapolres di polsek yang ada di wilayah Kapolres Balangan. Ya, jadi Mbak Yanti saya jelaskan di sini, Sambang Setia ini kita kolaborasikan dengan kegiatan kunjungan kerja ke polsek-polsek jajaran. Jadi kebetulan kita punya 6 polsek. Iya, benar. Nah, ada 6 program dari turunan Sambang Setia ini. Jadi setiap polsek kita bagi kegiatan Sambang tersebut. Alhamdulillah klop dengan kegiatan Hari Bayangkara sekaligus kunjungan kerja saya dengan Ibu Ketua Bayangkari ke wilayah dalam bentuk perhatian kami, silaturahmi kami sebagai pimpinan. Kita juga ingin melihat bagaimana kondisi kantor dan bagaimana pelayanan setiap anggota di polsek yang ada di wilayah kami. Ya, Dan untuk kegiatan ini memang selalu kolaborasi dengan Bayangkara gitu ya. Betul. Karena saya sendiri selaku Ketua Bayangkari Cabang Balangan berkomitmen sangat tinggi dalam hal ini. Kami Bayangkari Cabang Balangan sangat mendukung program-program dari Bapak Kapolres Balangan sebagai wujud dukungan penuh Bayangkari kepada Bayangkaranya, terlebih dalam momen yang spesial ini ya, menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Saya sebagai Ketua Bayangkari Cabang Balangan, Nyonya Vinapri, dan seluruh pengurus Bayangkari Cabang Balangan menyatakan mendukung penuh dari seluruh program-program Polri. Dalam hal ini Bapak Kapolres Balangan beserta jajaran Bayangkari siap mendukung Bayangkara. Betul sekali. Dan semua kegiatan kalau ditanya, alhamdulillah iya, Bayangkari turut serta karena di situ ada kegiatan-kegiatan yang memang juga kita rangkaikan dengan Bayangkari Peduli. Betulan dalam Bayangkari kita ada program Bayangkari Peduli. Jadi sekaligus kegiatan-kegiatan bakti sosial tersebut kita rangkaikan dengan kegiatan dinas supaya waktunya efektif, pelaksanaannya juga penuh makna karena kita berkolaborasi. Di situ juga salah satu bentuk implementasi dari salah satu huruf jargon setia S soliditas. Jadi kekompakan itu kita mulai dari internal, dalam artian dari tingkat yang paling dalam kita sendiri, yaitu Bayangkari harus kompak mendampingi Bayangkaranya dan mendukung setiap tugas Polri. Kayaknya dari rumah tangga dulu deh kayaknya ya. Iya, betul Serasi sekali. banget soalnya ya, sudah harus serasi setia ya Harus saling sesuai mendukung. slogannya. Iya, saling mendukung. Dan keseluruhan program Bapak Kapolres Balangan tadi, program Sambang Setia, itu kita harapkan benar-benar bisa mengcover lini-lini kehidupan yang memang menjadi isu untuk lebih kita perhatikan. Jadi tadi rangkumannya ada aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek sosial pastinya. Dan selama ini juga sebelum menuju rangkaian Hari Bayangkara kita kerap lakukan kegiatan pemberian bantuan sosial dan sebagainya. Dan untuk program kali ini kita tambahkan kegiatan dalam bentuk kepedulian terhadap aspek lingkungan dan alam. Itu tadilah kegiatan Sambang Bungas, yang mana juga inisiasi tujuannya Bapak Kapolres dan saya ingin mempromosikan objek wisata yang menjadi ikon dari Kabupaten Balangan, dan juga sekaligus biar masyarakat di luar Balangan semakin mengenal, oh di Balangan ini banyak tempat-tempat wisata yang tidak kalah cantiknya, tidak kalah bungasnya untuk dikunjungi. Insya Allah nanti di Bantarius Meski mungkin perlu waktu khusus Harus untuk bisa nginap kayaknya ya. Kita kesana ya. realisasikan. Yang jelas satu lagi mungkin tadi menambahkan secara implisit tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan bahwa komitmen Pak Kapolres Balangan dan saya sebagai istri dari Kapolres Balangan mendampingi Bapak Kapolres bahwa selama Bapak Kapolres menjadi Kapolres Balangan dan juga di kepemimpinan sebelumnya di Polres sebelumnya pun kita memang berkomitmen untuk melaksanakan silaturahmi dalam bentuk kunjungan kerja untuk bertatap muka kepada
seluruh polsek yang ada di wilayah hukum Polres yang Tempat bertugas. tempat bertugas, betul sekali. Alhamdulillah bisa terlaksana dan itu suatu hal yang kami syukuri karena bisa bersilaturahmi, berdiskusi langsung, bertanya jawab Iya. dengan Bapak Kapolsek kepada anggota Polsek dan saya kepada anggota Bayangkari Ranting di wilayah masing-masing. Jadi Seperti memang itu. organisasinya tetap menjadi perhatian ya, Betul sekali. kemudian keluarnya ke masyarakat Betul. ya. Meski semuanya kita laksanakan di tengah kesibukan yang sangat padat Ya, dan Tapi kerjaan alhamdulillah diberikan masing-masing ya. kesehatan. Betul sekali Mbak Yanti. Alhamdulillah diberi Oke. sehat. Karena niat kita baik, insya Allah Allah beri kesempatan dan jalan untuk melaksanakan niat baik tersebut. Mudah-mudahan juga dinilai baik dan berdampak baik bagi semua pihak. Amin amin. Oke, jadi ini kita di segmen 2 Bu ya, tapi sebelum kita nanti ada program bakti kesehatan kalau nggak salah ya, Iya, boleh betul. kita bahas ya di Boleh. segmen berikutnya. Tapi kita break dulu, so stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Rebut senyumku 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Hello listener semuanya, sahabat Gelora, kembali lagi masih bersama Bapak Kapolres Balangan AKBP Dr. Yulianor Abdi SHSI KMH dan saya Nyonya Vina Abdi, Ketua Bayangkari Cabang Balangan, menemani Mbak Yanti kali ini ya. Pengalaman yang luar biasa sekaligus flashback. Akhirnya saya mendengar lagi headphone ini dan melihat lagi peralatan perlengkapan radio. Flashback 19 sampai 20 tahun yang lalu kurang lebih waktu saya masih menjadi seorang radio announcer. Saya kembalikan kepada host kita yang luar biasa Mbak Yanti. Terima Ayo, kasih mau banyak. tanya apa lagi? Ibu, terima kasih banyak udah membuka segmen ketiga kita hari ini. Ini dibuka oleh penyiar senior 20 tahun lalu, di mana masa-masa itu radio itu luar biasa, menjadi perhatian ya. Betul sekali. Jadi artis radio Bu ya. Bisa dibilang demikian. Karena kalau boleh sedikit cerita pengalaman memori masa lalu, waktu itu saya belum menikah sama Bapak Kapolres, masih berstatus mahasiswa Fakultas Kedokteran. Sebenarnya lebih kepada challenge. Saya berangkat dari kegiatan modeling, dulu sering ikut kontes-kontes kecantikan, kemudian di zaman itu belum ada media sosial. Iya, benar. Kemudian karena waktu itu radio adalah salah satu sarana untuk kita bersosialisasi, akhirnya di waktu liburan masa sebelum masuk kuliah itu saya bisa dibilang iseng sekaligus tertantang ingin ikut casting sebagai penyiar radio. Dan ya mungkin sudah jalannya saya terpilih. Tapi bagi saya suatu yang challenging dan juga sekaligus meaningful experience, karena dengan pengalaman tersebut banyak hal yang relate dengan profesi saya sekarang, baik itu sebagai seorang dokter dan juga dosen, yang bisa saya implementasikan. Dengan kata lain, informasi-informasi yang perlu saya sampaikan baik kepada pasien atau kepada mahasiswa, mudah-mudahan bisa diserap dengan efektif. Sebagai pengalaman saya di bidang broadcasting dulu, penyiar radio, kemudian juga penyiar TV, news anchor juga, presenter Luar TV. biasa Jadi ya. pengalaman-pengalaman itu mungkin yang bagi saya priceless, karena pengalaman itu hal yang nggak bisa kita beli dan kita harus dapatkan itu dengan kemauan untuk mencoba hal-hal baru, untuk kita lebih banyak belajar hal-hal yang mungkin belum pernah kita jalani sebelumnya. Karena pada dasarnya selama kita hidup itu kita selalu belajar dalam segala hal, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita bisa belajar banyak hal. Because life is long life study. Jadi hidup ini sebenarnya proses pembelajaran yang panjang sampai dengan akhir hayat. Meski belajar dalam hal ini konteksnya tidak hanya di pendidikan formal, tapi juga belajar dari sekolah kehidupan. Seperti hari ini juga saya belajar banyak hal dari orang-orang yang saya temui. Iya, Masih keren di banget. program kita sore hari ini kita namakan sesi berbagi ya, berbagi kisah tentang program-program yang benar. mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Halo sahabat Gelora Sanggam. Insya Allah. Bapak pasti bangga banget Pak ya, multi talent banget sih. Luar biasa.
Nih Ulun aja terkagum-kagum masih. Kita udah Tapi Mbak Yanti keren. setengah jam lebih sih kayaknya tadi udah masih terkagum-kagum. Oke, jadi di segmen 3 ini kita tadi ada membahas sedikit Pak terkait kegiatan bakti sehat besok. Oke. Dan kebetulan tadi Pak Kapolres juga nanyain boleh nggak bahasa Banjar di sini ya? Karena kita di wilayah Balangan yang notabene-nya Banjar, tentu saja boleh Pak. Dan Bapak juga orang Plehari, kita satu kabupaten asalnya Pak. Wes. Oh iya iya. Kandangan. Iya, Ulun, tapi Bapak lahir di Kandangan Pelai Pak ya. Lahir besar di Pelaihari, cuman aslinya orang Pehuluan. Bapak Barabai, Mama Kandangan. Oh, iya, tapi besarnya di Plehari Pak. Besar di Plehari. Cuma Jadi kita beda kampung Pak. asli orang Banua. Baik, terkait tadi Mbak Yanti nyampaikan bakti kesehatan ya. Nggih. Jadi rencananya besok akan dilaksanakan bakti kesehatan secara serentak seluruh Indonesia. Nah, termasuk di wilayah kita di Balangan, yaitu di Polres Balangan kita melaksanakan bakti kesehatan. Itu kita laksanakan besok, ada kegiatan cek kesehatan gratis, kemudian sunatan massal, kemudian kegiatan donor darah, yang terakhir Sunatan massal, pengobatan gratis. oh ya, pengobatan gratis. Sorry, tadi ada cek kesehatan gratis, sunatan massal, kemudian donor darah, kemudian pengobatan gratis. Nah, Ada kuotanya. kuota tidak ada kuota, kecuali yang kayak sunatan massal, itu ada kuotanya, karena dipersiapkan masalah tenaga kesehatannya dan sebagainya, peralatan untuk ya bingkisannya. Jadi di pada kesempatan ini sunatan massal kita menyiapkan setiap anak itu dapat sarung, kemudian baju koko dan Al-Quran kita berikan nanti setiap anak. Kalau nggak salah kuotanya 50 anak ini. 50 anak yang melaksanakan sunatan massal besok. Untuk donor darah tidak terbatas, cuman mungkin sesuai dengan kuota besok, mungkin ada dari anggota, kemudian dari keluarga anggota, kemudian dari PNS, kemudian dari Bayangkari yang melaksanakan donor darah besok. Untuk kegiatan cek kesehatan gratis dan pengobatan gratis tidak ada batasan. Selagi masyarakat berkunjung ke sana atau yang kita sudah undang, kita akan lakukan pengecekan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan sakitnya masing-masing. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Oke, jadi besok masyarakat nih yang nonton live TikTok kita, jadi di Polres Balangan tuh ada layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Ya. Sunatan massal udah tutup ya pendaftarannya Sudah, ya, karena sudah memenuhi kuota. Donor darah Dan jangan darah. lupa ya. Betul. Donor darah juga bagus buat Masih kesehatan. bisa. Buat jaga kesehatan diri juga kayaknya ya. Iya, betul. Nah, kemudian saya tambahkan kenapa kegiatan ini sangat kita coba gelorakan, karena pada kesempatan ini kolaborasi antara personil Polri juga dari ibu-ibu Bayangkari. Nah, kebetulan Ibu Ketua Bayangkari berprofesi sebagai dokter, dan kemudian ada beberapa ibu Bayangkari yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Nah, ini kita kolaborasikan kegiatan besok yang langsung nanti dipimpin oleh Ibu Ketua dalam hal pelaksanaan kegiatan bakti kesehatan yang dilaksanakan di Polres Balangan. Mungkin nanti dari Bu Ketua bisa menyampaikan. Betul. Ya, jadi kegiatan pengobatan gratis, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, titanan massal dan donor darah ini tentunya dalam ruang lingkup bakti kesehatan Polres Balangan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, dan itu pastinya dari pihak Sidokes ya, kita berkolaborasi dengan Bayangkari yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Insya Allah untuk sasarannya sendiri masyarakat sudah kita rangkul untuk yang berkeinginan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ataupun mungkin memiliki anak yang ingin dihitan secara gratis. Kemudian untuk orang-orang tua yang ada di sekitar wilayah Polres Balangan, mungkin terutama yang bertempat tinggal di Kecamatan Paringin atau Paringin Selatan, lebih mudah untuk ikut kegiatan pengobatan gratis. Dan ini murni gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi Bahkan diberikan dapat bingkisan. hadiah ya. dapat hadiah. Sosial. Jadi memang kegiatan ini murni Murni untuk kita berbagi. persembahkan. Iya, kita persembahkan untuk berbagi, untuk menyenangkan warga Balangan. Kemudian ya kita harapkan ini berdampak positif untuk masyarakat
dari aspek kesehatan untuk terkhusus kegiatan besok bakti kesehatan Polres Balangan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Dan seperti biasa saya bilang, Bayangkari Cabang Balangan mendukung penuh. Jadi insya Allah saya Nyonya Vina Abdi selaku Ketua Bayangkari Cabang Balangan beserta pengurus Bayangkari Cabang Balangan khususnya yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, kita turun langsung untuk membantu kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan pengobatan gratis besok hari di Polres Balangan. Jadi untuk seluruh sahabat Gelora dan masyarakat Balangan boleh untuk datang sekaligus silaturahmi berkunjung ke Polres Balangan. Kita tunggu kedatangannya. Nah, terus juga saya menambahkan kenapa kita sangat ini memberikan ini sesuai tagline Hari Bayangkara ke-80 Polri untuk masyarakat. Iya, benar. Jadi kita ingin menyajikan atau menyampaikan bahwa Polri ini betul-betul untuk masyarakat. Jadi kita melaksanakan berbagai macam kegiatan tadi dalam rangka Hari Bayangkara adalah untuk masyarakat. Baik itu masyarakat yang ingin anaknya dikitan, baik itu masyarakat yang ingin berobat gratis, kemudian bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya kepada orang-orang yang akan membutuhkan itu. Dan ini real semua yang tadi Ibu Ketua Bayangkara sampaikan gratis. Bahkan pulangnya kita berikan bingkisan. Nah, tadi saya sampaikan yang anak-anak yang berkitan kita berikan sarung gratis, baju koko, kemudian Al-Quran gratis. Di samping tadi bingkisan hadiah makanan, snack itu pasti ada. Ciki-cikian lah ya. Intinya Bayangkara dan Bayangkari ingin menyenangkan hati masyarakat, berbagi kebahagiaan dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-80 ini. Wabil khusus Polres Balangan dan Bayangkari Cabang Balangan, kita ingin masyarakat merasa terbantu, kemudian juga merasa terayomi oleh Polri. Dalam hal ini Polres Balangan ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud nyata kepedulian dan tanda kasih sayang kita Polri dan Bayangkari bagi masyarakat. Jadi ini ya, bulan Juni ini Juni menuju Juli ya, benar-benar bulan berbagi nih. Betul. Bagi Polres Balangan dan Pengabdian. Iya, bulan pengabdian ya. Meski kita bukan berarti di bulan lainnya Enggak, tapi karena tapi ini rangkaian kegiatan yang menuju peringatan puncak Hari Bayangkara. Jadi lebih sibuk ya. Betul. Sebenarnya banyak kegiatan selain yang kita sampaikan. Seperti kemarin kita kan dengan rekan-rekan PWI, wartawan, kita bagaimana mengompakkan sinergitas yang selama ini terjalin semakin solid. Kita adakan lomba kemarin kan. Alhamdulillah ramai, penuh semangat dan bahkan sampai 2 sesi. Sesi pertama dianggap kurang berkesan, bikin lagi sesi 2. Nah, kalau perlu ada sesi 3 nanti, season 3. Tapi ya kita lihat situasi. Iya, banyak ya event-event Banyak ya, event. bola, Termasuk domino, mini soccer. Kapolres Balangan Cup. Kicau Mania. Iya, Kemarin Kicau itu Mania. perlu saya sampaikan kan ini lumayan besar eventnya. Iya. Satu Kalimantan yang Seluruh ikut andil di dalam lomba Kicau Mania kemarin yang kita adakan di Polres Balangan. Hadiahnya juga Dalam besar rangka ya. hadiahnya juga besar. Sepeda Setiap motor. ada 37 kategori. Si kicaunya ini. Nah, jadi dari mulai pagi sampai tengah malam baru selesai. Bayangkan. Saking serunya ada 37 ronde lah kalau kita bilang itu. Kategori dengan berbagai macam hadiah di masing-masing kategorinya. Jadi menarik perhatian dari sampai Kaltim, Kalteng, Kalber datang. Bawa burungnya masing-masing. Nah, saking luar biasanya. Di Polres Balangan. Dan yang paling menarik yang menjadi perhatian mereka, para Kicau Mania, di Polres Balangan kita siapkan makan gratis kepada seluruh peserta, panitia maupun orang yang hanya sekedar nonton di sana pada saat Kicau Mania itu. Nah, ini yang membuat beberapa akun media sosial khusus perburungan itu menggelorakan itu, bahwa baru kali ini ada event Kicau Mania disiapkan makan gratis. Cuman ada di Polres Balangan. Alhamdulillah kita bisa laksanakan itu. Mendapat sambutan positif. Karena tadi niat kami ingin berbagi, ingin meramaikan, ingin menyenangkan hati semua pihak yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu.
Iya. Itulah tujuan kita. Kicau Mania juga menarik bagi Ulun. Kemarin sempat lihat videonya, Ulun sampai bingung karena Ulun nih kada berkecimpung di Iya, dunia iya. perburungan kan ya. Terus Ulun lihat ini si jurinya dia mendengarkan kok bisa dari ratusan burung tuh dia dapat suaranya. Jadi mungkin salah satu keahlian mereka dan memang karena sudah keseharian mereka mengurusi dan bergulat di Spesialisasinya. bidang Iya. burung yang memang secara awam tidak bisa dimengerti secara Iya. kasat mata nih gimana cara ngitungnya nih, cara nilainya Yang nih kan. mana? Dan Burung yang jurinya mana? juga didatangkan Ah, dari Jakarta. Ya, jurinya ini Khusus. adalah khusus dari Jakarta. Dia Satuan Raja Wali Indonesia. Indonesia namanya. Juri. Boleh dicek lah di media sosial bahwa Juri Raja Wali Indonesia. ya, ini perkumpulan juri yang memang sudah tersertifikasi secara nasional. Jadi kita datangkan mereka ke sini. Alhamdulillah kemarin Panglima sendiri yang turun tangan. Jadi ada namanya Panglima di klub Raja Wali, juri Raja Wali Indonesia itu Kayak yang pimpinan tertingginya ya gitu ya. datang kemarin alhamdulillah. Karena ingin melihat bagaimana perlombaan kicau mania yang kita laksanakan. Dan mendapat apresiasi ya Apresiasi. kemarin dari beliau. Termasuk salah satu akun sosial yang memang khusus mengelola pencinta burung itu Aduki ya, saya Iya. juga Bapak Kapolres dan saya mengucapkan terima kasih karena meliput secara Kegiatan. secara keseluruhan Iya, kegiatan acaranya. tersebut dan mendapat respon positif di Positif. media sosial dari para pencinta burung, kicau mania Iya, lovers. Dan kemarin Panglima itu sempat menyampaikan baru di sini pelaksanaan kicau mania yang tentram, aman, damai katanya. Nggak ada kursi terbang sana terbang sini katanya. Iya gimana masa di Polres mau terbang-terbangan? itu yang kami berharap kemarin kenapa kita laksanakan di depan Polres di halaman. Ya tadi menjaga ketertiban dan ini Iya. lebih tentram dan para kicau mania yang melaksanakan tuh sangat terhibur, gembira lah. Kami Iya, benar-benar tentram tadi, tentram tentram. melaksanakan katanya nggak ada yang ribut, teriak-teriak. Habis itu kalau lapar tinggal makan katanya. Iya, Nah, itu karena ada luar makan biasa. gratis ya. Oke. Alhamdulillah. Tadi ini menarik banget tadi ya kita membahas Mini soccer program-program. tadi juga Kapolres Balangan Cup itu. Oh ya di belakang ya, di Iya. belakang. Ini nanti final hari Minggu Iya. kita laksanakan. Tapi Ini itu jajaran Polres aja ya ya. antar satker. Jadi antar perfungsi yang ada di Polres Balangan kita adu. Oh iya. Satker, Kedepannya Polsek, bisa lah ya yang di iya. luar lagi masyarakat umum. Insya Allah nanti kita coba pikirkan karena Waktunya. waktunya harus dipikirkan. Ini aja hampir 10 hari pelaksanaan. Karena Panjang ada berapa bulan kali ya. Karena kita bikin sistem setengah kompetisi kalau bahasa pertandingan bola itu. Jadi semua ketemu Iya. supaya adil. Jadi jadi mainnya main poin nanti. Jadi nggak langsung gugur ya. Nggak sistem gugur. kekuatan. Ya Lebih semi-semi banyak peluang piala. mereka agar terpacu sportivitasnya, Ya. kemudian juga semangat Sambil olahraganya, seru-seruan. supaya ini menjaga mentalitas pejuangnya. Karena kan mau masih fight, jadi kalau sudah digugurkan di awal, Kasian. iya. Jadi beri kesempatan lagi. Iya, tapi ada sepak-sepakan batis ya. Nggak ada. Cuman Cedera-cedera senggol-senggolan kecil. aja. Senggol-senggolan. Sangat berbahagia sekali semakin mendekati hari Hari Bayangkara H. 1 Juli ini. party. Mudah-mudahan semua kegiatan bisa tercover, terlaksana, sukses, lancar sampai dengan menjelang 1 Juli dan juga di hari-hari selanjutnya. Amin. Bapak Ibu ini di luar pembahasan kita soal kegiatan Bapak Kapolres dan Ibu, tentunya sebagai pasangan yang selama tugas di Polres ya kayaknya Ibu juga selalu mendampingi, Bapak juga selalu mengajak Ibu. Betul. Kok kayak nggak ada capeknya gitu loh. Boleh ini disampaikan nih tips triknya yang selalu kelihatan romantis, selalu kelihatan mesra dalam saling mendukung tadi dalam rumah tangganya dalam menjalankan tugasnya tadi. Boleh Boleh. nih. Papi dulu. Nah, ini. Nah, jadi gini, Bapak dulu. terkait dengan kekompakan, seperti tadi slogan saya setia, salah satunya adalah soliditas. Nah, itu yang kita Jaga. praktekkan lah, karena filosofinya satu teladan lebih bermakna dari 1000 nasihat. Iya. Betul. Nah, Benar, itu yang benar. kami Ada yang coba contoh, sampaikan. ada yang contoh. Kita memberikan teladan, contoh tanpa harus banyak berkata-kata. Jadi kalau kalian mau lihat, nah lihat aja saya sama dengan istri saya. Nah, saya sampaikan itu setiap pertemuan atau tatap muka dengan para anggota. Karena modal utama bagi kami anggota Polri dalam melaksanakan tugas itu sebenarnya situasi kondisi yang ada di rumah, Iya rumah sih. tangga. Itu yang selalu saya sampaikan kepada seluruh anggota saya. Artinya kalau kamu di rumah harmonis,
bahagia, saya yakin kerja akan fokus dan bisa maksimal. Tapi lihat saja kalau yang di kantornya uring-uringan, banyak emosi dan pasti di rumahnya lagi ribut tuh sama istri. Nah, itu yang saya sampaikan. Begitu juga dengan Ibu Ketua Bayangkari selalu sampaikan kepada para anggota Bayangkarinya bahwa jaga baik-baik keharmonisan rumah tangga, jaga hubungan dengan suami, hormati dan sebagainya, dukung suami, dan itu yang selama ini kita. Nah, terkait dengan tips ya, yang selama ini saya dengan istri lakukan adalah komunikasi yang intens dan efektif. Bahkan di rumah itu kita tidak lepas dari komunikasi. Bahkan hanya sekedar diskusi itu adalah kebutuhan menurut saya di rumah itu. Jadi kalau sehari itu tidak ngobrol, itu rasanya kayak ada yang kurang. Tapi ini nggak pernah adu komen, kan pasti kita punya dua kepala yang isi berbeda Pak ya. Kadang-kadang memang ada, tapi kita selalu mendapat sebuah kekompakan, artinya ini loh yang kita akhirnya ketemu titik tengah. Nah, karena ya mungkin karena basicnya ibu adalah dosen dan selalu lulusan terbaik, saya pun jadi termotivasi mengimbangi sampai alhamdulillah saya juga sudah selesai S3 doktor berkat dukungan dari istri saya. Nah, jadi kalau saya tidak bisa ngimbangi, akhirnya nanti nggak ketemu tuh. Iya, benar-benar. Keseimbangan kalau saya bilang. Kayak seperti kemarin kita lomba skateboard kan, saya bilang skateboard nggak perlu keseimbangan ke kanan ke kirinya. Nah, itulah yang saya jalani berdua sama ibu. Ibu adalah penyeimbang bagi saya. Alhamdulillah. Saling menyeimbangkan, betul. Dan kalau untuk saya sendiri, tadi kalau Bapak Kapolres bilang ya, filosofinya bahwa satu perbuatan lebih bermakna daripada 1000 kata-kata, saya sendiri hampir seirama, senada yang selalu saya gaungkan, bahwa sebaik-baiknya nasihat adalah keteladanan, dan itulah yang Bapak Kapolres dan saya upayakan selalu. Dalam artian kita tidak boleh takabur, kita manusia pasti tetap ada hilaf dan salah, tapi kita selalu berupaya untuk bisa melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik yang kita bisa. Dan untuk tips rumah tangga sendiri, betul sekali bahwa sebenarnya kuncinya adalah komunikasi yang baik. Tentunya itu semua didasari rasa sayang dan rasa cinta kita, rasa kagum, rasa bangga antara diri kita dengan pasangan kita masing-masing, satu sama lain mendukung sepenuhnya bahwa kita percaya yang menjadi pilihan pasangan hidup kita ini adalah yang terbaik bagi kita. Jadi kita dukung sepenuhnya, kita dampingi sepenuhnya. Insya Allah saya sendiri sebagai seorang istri abdi negara, semenjak menikah dengan Bapak sebagai seorang polisi, saya ikut di mana beliau berada, saya dampingi dimanapun beliau bertugas. Dan kenapa begitu? Karena bagi saya itu adalah penyemangat bagi beliau, sekaligus sebagai bukti komitmen saya, kesungguhan saya, rasa cinta saya bahwa saya ada di samping beliau dalam segala keadaan. Hingga ya makanya saat ini, karena itu juga yang memupuk rasa percaya suami bahwa benar-benar bisa merasakan dicintai oleh istrinya. Dan itu juga yang saya rasakan dari suami saya, bahwa beliau selalu benar-benar bisa mengerti, mendukung, dan sangat memahami apa yang menjadi kesibukan saya. Terlebih dulu di masa-masa saya menyelesaikan pendidikan, mungkin bisa dikatakan kenapa saya bisa menyelesaikan S3 dalam kurun waktu yang cepat di usia 30 tahun, karena memang tidak ada jeda sekolah yang berhenti. Waktu itu hanya jeda 6 bulan pada saat saya habis melahirkan anak pertama saya. Selesai menyusui eksklusif, saya langsung lanjut S3 lagi. Jadi bisa terselesaikan di usia tersebut, tapi tanpa harus meninggalkan tanggung jawab saya sebagai seorang bayangkari. Saya tetap berkegiatan, berorganisasi, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini komunikasi, kekompakan itu yang kita jaga. Bahwa kalau tadi Mbak Yanti ada tanya argumentasi, pastinya ada, karena dari argumentasi lah lahir kekayaan pendapat yang itu terbaik untuk kita putuskan. Kalau kita selalu memiliki pendapat yang sama, tidak ada saling bertukar pikiran, pastinya terlihat monoton dan kita tidak menemukan hal baru yang ini perlu menjadi suatu gagasan baru. Kemudian ya termasuk program Sabak Setia itu terlahir dari hasil tukar pikiran Bapak Kapolres dan saya gitu. Kita ingin apa lagi yang bisa kita lakukan selama Bapak menjadi Kapolres di Balangan dan saya sebagai Ketua Bayangkari Cabang Balangan. Meski demikian, komitmen seperti ini tidak hanya
pada saat kita berada di sini, di wilayah sebelumnya pun, dan Ya. insya Allah di wilayah-wilayah yang nantinya kalau memang Bapak diberikan amanah, ya insya Allah kita ingin melakukan hal-hal positif yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih bagi orang banyak. Dan untuk tips sendiri, tambahan lagi bagi saya, kuncinya adalah saling menjaga hal yang membanggakan dari pasangan kita satu sama lain. Karena apa? Rasa bangga dan rasa cinta itu akan terus terjaga jika kita bisa sama-sama saling untuk menguatkan kepercayaan bahwa satu sama lain itu adalah yang terbaik bagi kita pasangannya, seperti itu. Oke. Jadi Bu, sebagai istri seorang perwira Polri nih Bu, ya, gimana? ada hal yang Ibu korbankan gak sih? Pasti. Karena sebagai seorang bayangkari kita pastinya ada aturan-aturan ya yang juga tidak jauh dari aturan dinas, karena sebagai komitmen Iya. kita pada saat menikah demikian. Dan mungkin kalau boleh sedikit berbagi, jujur pada saat saya mendampingi Bapak sebagai polisi, apalagi dengan kesana kemari iya Bapak, betul, ya? karena Bapak lulusan akademi kepolisian yang punya beban tugas tour of duty, tour of area yang harus berpindah-pindah wilayah, itu konsekuensi tersebut membuat saya mungkin bekerja ini harus bisa memprioritaskan suami saya, mendampingi saya lebih dulu. Jadi saya bekerja meski di satu sisi sebagai dokter, dosen, dan juga sebagai entrepreneur, tapi tetap tugas sebagai seorang istri dan ibu itu yang lebih saya utamakan. Lebih Dalam diutamakan, artian ya. pekerjaan itu memang adalah sarana untuk mengaktualisasikan diri dengan pendidikan yang sudah saya tempuh. Tapi idealnya saya telah memegang komitmen untuk menjadi seorang istri polisi, terlebih Bapak saat ini sedang menjabat sebagai Kapolres. Secara otomatis saya pun juga memegang tanggung jawab untuk bisa mengurus organisasi Bayangkari pada saat saya menjadi ketua Bayangkari. Jadi itu yang mungkin saya lebih kedepankan. Dengan kata lain, kegiatan praktek mengajar mungkin saya bisa laksanakan apabila tugas saya mendampingi Bapak dan juga di Bayangkari sudah saya laksanakan seperti itu. Itu adalah sacrifice, pengorbanan, salah satu di antara pengorbanan lain yang saya lakukan. Dan ya, I do really appreciate, dalam artian pengorbanan itu saya lakukan dengan senang hati, dengan ikhlas hati, lapang hati. Itu sebagai bentuk tanda cinta saya dan pengabdian saya kepada suami saya. Ini benar-benar hubungan yang dewasa banget, luar biasa. Oh yes, kita satu lagi sering deep talk. Deep Itu talk penting itu tuh. ya pembicaraan, diskusi mendalam, tapi yang berbobot dalam artian untuk mengambil langkah, ke depannya. dalam hal-hal tertentu yang kita perlu mengambil keputusan penting seperti itu. Atau ya bertukar pikiran masalah kesibukan masing-masing seperti itu. Saling meminta saran. Jadi saya minta saran kepada Bapak, oh iya saya punya rencana begini, bagusnya bagaimana Pi ini sarannya. Oh iya, salah satu tambahan, saya bangga sama Bapak karena beliau juga mentor saya dalam banyak hal. Beliau mengarahkan saya di dunia usaha, bagaimana harus punya mentalitas yang bagus sebagai seorang entrepreneur. Jadi suami saya itu mentor saya. Jadi banyak hal yang saya pelajari dari beliau. Jadi benar-benar saling mendukung Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Oke, luar biasa sahabat Gelora dimanapun Anda berada. Udah 3 segmen ternyata nggak terasa kita lewatin ya. Nanti kita akan bertemu di segmen terakhir. Tapi kita break dulu, so stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Oke, 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Balik lagi kita dalam program podcast Gelora ya. Dan kita masih ditemani Bapak Kapolres Balangan AKBP Yulianor Abdi dan Ibu Ketua Bayangkari Cabang Balangan ya, Ibu Nyonya Pina Abdi ya. Takut banget salah nama ini. Benar. Karena nama aslinya beda lagi nama panjangnya. Karena kalau benar. kalau saya pakai seragam Bayangkari cukup Nyonya Vina Abdi aja. Nyonya Pina. Biar nggak susah diingat. Tapi kalau nama pribadi
panjang lagi Iya. beserta Benar-benar gelar-gelar. beserta gelar-gelarnya ya. Oke. Nah, tadi para sahabat Gelora kita udah membahas tentang program Sambang Setia dari Sambang Polres Setia. Balangan ya di Hari Bayangkara ke-80 ini. Dan memang program-program dari Pak Kapolres dan Ibu yang merupakan kolaborasi bersama tentunya sangat menyentuh masyarakat, apalagi setiap programnya itu memang berkegiatannya ini sama masyarakat Sama langsung masyarakat, ya. betul sekali. Oke, karena ini kita udah di segmen penutup, jadi boleh kita sampaikan dulu closing statementnya dari Pak Kapolres dulu. Baik, terima kasih kepada Radio Gelora Sanggam yang sudah membuat program podcast bersama kami, Kapolres Balangan dengan Ibu Ketua Bayangkari Cabang Balangan. Di sini untuk closing statement kita sampaikan bahwa dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini Polri untuk masyarakat. Jadi kita betul-betul ingin berkegiatan. Di samping memeriahkan Hari Bayangkara, kita ingin memberikan setiap kegiatan bentuknya sebagai pelayanan, kemudian memberikan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Balangan, yang mana di setiap lokasi yang terbackup oleh beberapa polsek yang kita punya, kita sambangi, kita lakukan silaturahmi, kita lakukan bakti sosial, kemudian kunjungan dan sebagainya dalam bentuk kepedulian kami anggota Polri beserta Bayangkari kepada masyarakat yang membutuhkan, kemudian yang memerlukan kehadiran kami di setiap tempat tersebut. Oke, baik, boleh Ibu juga. Ya, saya izin menambahkan kalau untuk kegiatan yang telah kita laksanakan dan insya Allah sebentar lagi akan sampai di hari puncak. Jadi bentuk rangkaian kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Polres Balangan dan juga Bayangkari Cabang Balangan ini dalam program Sambang Setia yang kita cover dalam bulan Juni yang penuh pengabdian dan pelayanan bagi masyarakat ini bisa menjadi bukti nyata wujud kepedulian dan kehadiran dari Polri dan Bayangkari di masyarakat, khususnya karena ini di wilayah Polres Balangan. Untuk Polres Balangan dan Bayangkari Cabang Balangan sendiri, kami ingin memberi makna kehadiran kami di tengah masyarakat lewat program Sambang Setia yang merupakan program Bapak Kapolres Balangan sesuai dengan jargon Polres Balangan Setia yang saya rangkum kembali, terdiri dari Sambang Peduli, Sambang Sehat, Sambang Pintar, Sambang Sayang, Sambang Bungas, dan Sambang Kasih, yang mana ini menyentuh seluruh aspek lini kehidupan baik dari segi sosial, segi kesehatan, segi pendidikan, dan juga lingkungan dan alam. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi satu kolaborasi yang menarik yang bisa menjadi bentuk tanda sayang kami kepada masyarakat, dan masyarakat bisa merasakan hal tersebut. Karena apa? Karena sesuatu yang berasal dari hati akan sampai ke hati. Kami lakukan dengan sepenuh hati bersama Bapak Kapolres, tentunya dengan jajaran keluarga besar Polres Balangan dan Bayangkari Cabang Balangan. Mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar bermanfaat dalam mengisi pengabdian dan memeriahkan Hari Bayangkara ke-80. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan insya Allah juga kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan seterusnya bisa berlanjut sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Polri dan Bayangkari bagi masyarakat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat Gelora dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Kapolres dan Ibu Ketua Bayangkari ya. Makasih banyak Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu juga. Betul sekali. Ditunggu undangan berikutnya. Terima sekali Oke. bisa hadir di podcast pada siang hari ini ya, Radio Gelora Sanggap. Mudah-mudahan Radio Gelora Sanggap semakin sukses, terus menjadi sarana untuk menyuarakan hal-hal baik dan positif dan juga menampung suara-suara positif dari masyarakat. Amin. Untuk bisa sama-sama kita dukung dan kita bantu agar menuju ke arah yang lebih baik. Oke. Baik, Ulun izin menyampaikan harapan pribadi ya. Boleh.
Oke, baik sahabat Glora, ini kita udah mendengar tadi program Sambang Setia ya, dan saya secara pribadi nih sebagai host dan sudah mendengar langsung cerita dari Bapak serta Ibu, benar-benar berharap kehadiran Pak Kapolres dan Ibu itu bisa menjadi kenangan bagi masyarakat yang ditemui. Apalagi kita tahu bahwa Pak Kapolres dan Ibu tidak bisa menetap di satu tempat ya. Betul. Ini benar-benar harapan saya Bapak Kapolres dan Ibu bisa meninggalkan kesan yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang Amin. benar, yang sudah mendapatkan manfaat secara langsung atas kehadiran Pak Kapolres dan Ibu. Oke, jadi itu Polres tadi. Balangan Setia. Iya. ada tagline-nya Jargon ya. Polres Balangan Setia ini juga menjadi hal yang berkesan dan Iya, apa ya, tetap tidak diingat. terlupakan. Benar-benar harus tetap diingat. Ingat wajah-wajah Bapak dan Ibunya. Makasih Mbak Yanti yang luar biasa dan seluruh rekan-rekan PWI, khususnya Oke. Radio Gelora Sanggam, sukses selalu. Mudah-mudahan Amin. kedepannya saya bisa membantu untuk mengisi lagi program-program Amin, berikutnya. ya Rabbal Senang sekali bisa berbagi kisah dan pengalaman kami, kemudian juga bisa mensosialisasikan program-program dan niat baik kami bagi masyarakat Balangan tercinta. Terima kasih sahabat Gelora sudah ikut mendengarkan podcast sore hari ini. Satu lagi, jangan lupa besok datang ke acara bakti kesehatan di Polres Balangan ya. Dan saya Yanti pamit undur diri. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Balangan Setia. Polres Balangan setia. Mungkin sekali lagi Bapak Kapolres yang Boleh. Polres Balangan Setia.